Halo teman, inilah bocoran dari mantan DC lapangan pinjaman online agar aman dari penagihan. Jadi di Twitter ada orang yang mengaku dia sebagai developer sudah tobat, sudah tidak mau menagih-nagih nasabah yang tidak bayar tagihan, dan dia membagikan 4 tips ya teman, agar teman-teman aman dari penagihan developer. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, dia bilang bahwa DC itu aslinya takut pada aturan OJK. Nah, aturan OJK jelas mengatur tentang masalah ini, tentang penagihan developer, tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh melakukan hal-hal anarkis. Jadi developer itu aslinya yang paham itu takut kepada aturan ini, jadi dia tidak akan bertindak sewenang-wenang lagi kepada nasabahnya. Nah, kalau umpamanya ada developer yang bertindak sewenang-wenang, itu artinya mereka tahu kondisi orang yang ditagih ini tidak punya kemampuan atau literasi informasi yang bagus tentang masalah ini, jadi dia akan melakukan hal-hal sewenang-wenang. Beda dengan orang yang punya informasi keuangan atau informasi tentang developer, tentang SOP penagihannya, kamu tidak boleh berkata kasar, kamu tidak boleh seperti ini. Itu arti developer akan takut dengan orang seperti ini karena dia paham tentang aturan, paham tentang apa yang harus dilakukan oleh developer, seperti itu. Itu yang pertama. Tuh yang kedua adalah developer nagih orang yang kuat mentalnya. Nah, developer itu paling males nagih orang yang punya kuat mentalnya. Kuat mentalnya itu seperti apa, Bang? Jadi dia ditagih tetap kekeh tidak bayar tagihan, atau malah dia, kalau saya mau bayar tagihan saya di aplikasinya bukan dengan kamu. Nah, kalau sampai teman-teman bilang seperti itu, developer tidak akan datang-datang lagi ke rumahmu, karena dia ya tidak akan dapat uang dari kamu, dan dia mungkin akan bayarnya di aplikasinya. Jadi ini adalah pukulan telak buat developer yang datang ke rumah. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman kalau umpamanya ditagih developer yang bilang saja, saya kalau bayar di aplikasinya bukan dengan kamu ya, seperti itu ya teman. Untuk yang ketiga adalah developer itu aslinya kejar setoran, ada target harian dan mingguan. Jadi developer itu juga pusing 7 keliling menghadapi semua nasabah yang tidak bayar tagihan, karena dia punya target yang harus dicapai, dia punya sesuatu atau tujuan yang harus dicapai. Jadi setiap minggunya dia akan dievaluasi oleh pinjaman online tersebut, kamu sudah memenuhi target atau belum. Kalau tidak memenuhi target, yang sudah langsung dipecat saja. Jadi mau nggak mau developer itu akan menekan nasabah yang tidak bayar. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini. Jadi memang developer juga manusia, dia punya target harian yang harus dicapai. Jadi harap berhati-hati saja, harus maklum seperti itu ya teman. Untuk yang terakhir adalah DC sebenarnya bisa diajak negosiasi. Negosiasi ini artinya kita bisa bayar tagihan pokoknya saja, tidak dengan bunga dan dana yang sangat amat besar. Ini terjadi jika umpamanya memang kita bisa bernegosiasi, kita punya mental yang kuat untuk melakukan ini. Jadi kita bisa kong kali kong dengan developer. Masalah ini kita langsung saja berhubungan dengan dia, langsung bernegosiasi masalah ini. Tapi ini biasanya untuk dealnya bisa sampai 2 bulan 3 bulan tidak langsung deal ya teman. Jadi harap diperhatikan di sini. Jadi jika teman-teman merasa tertekan atau frustasi, jangan pernah ya teman, karena developer itu juga manusia, bisa dijak bernegosiasi dan bisa diajak untuk perembukan seperti itu. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, lebih baik.